a good day to feel beautiful. You're back on Magna Talks Beauty with me, Shahnaz. And me, Sailor Monet. Sailor Monet. Mula-mula, baby. Lama coba ngungkapin gue. Anyway, kita hari ini akan ngomongin making the first move. Karena mungkin ya ada yang agree banget. Boleh kok, cewek silahkan gitu. Ada juga yang kayaknya enggak deh. Gitu. Aku sih no. Gitu Kamu ya? no? Enggak. Kalau misalnya Anang. Ceritanya. Ya enggak Anang sih. Anang? Itu yang kalau misalnya Indonesia Idol. Sorry. Oh, Yang gitu. aku sih yes. Oh, oke. Soal nonton TV gak sih? Aduh, jangan nonton TV tahu gitu loh. Anang Hermansyah. Iya, Oh my guys. god. Hello. Oke, baiklah. Ya. Anyway. Jadi, sebenarnya kan lucunya ya kalau mungkin kalau di kultur kita di kultur budaya timur. Budaya timur itu perempuan kan biasanya ya aku nunggu aja, Iya, ya kan, aku nunggu aja. Aku pasrah. Iya, terus nanti laki-lakinya datang membawa seperangkat emas semuanya. Kamu boleh nggak aku nikahin? Biasanya kan gitu kan. That's the dream gitu kan, di ideal di ideal situation gitu buat semua perempuan maunya gitu kebanyakan. Tapi di satu sisi juga kalau lo nunggu kayak gitu mulu, kapan datangnya Cai gitu kan? Iya, kayak seberapa lamakah aku harus menunggu kamu di kuda putihmu? Mungkin hitam, nggak tahu. Kalau menurut kuda ungu, terserah. kuda ungu, oh my god, unicorn. Terus kalau menurut lo gimana, Mat? Maksudnya apakah lo di sisi yang pro atau con? Untuk the first move, coba deh lo kalau lihat dari fisik, kalau misalnya lo mengetahui personality gue, menurut lo gue kan setuju atau enggak tuh cewek making the first move? Setuju dong pastinya ya kan? Setuju. Kamu? Aku sih yes. Oh, kamu sih ya. Aku tahu. Oh iya, aku kan ikut kamu. Oh iya, dah bagus. Terus? Kalau aku selama ini percaya, if you wanna get something, if you wanna do something, you do it yourself. Tapi kalau growing up, mungkin kalau misalnya ngelihat cewek yang making the first move, lo yang kayak misalnya, kalau in a romantic situation ya, kayak lo yang nembak duluan gitu. Mau nggak jadi cowok gua? Iya, kayak kamu mau nggak nonton Spider-Man di BP sama aku? Kayak, kalau nanya-nanya cowok sih untuk nonton bioskop langsung lari. Tapi kayak, oke, fine. Emang kenapa? Gitu kan sebenarnya. Kalau misalnya gue nggak ada sekarang, kalau dulu juga kayak gue sih menunggu.com. Ada nunggunya. Mungkin it's because I didn't know myself better sih. Jadi tapi berarti kalau sekarang lo jemput bola? Kalau sekarang gue menjemput, gue yang bawain bolanya gitu. Silakan Kadang kita mainkan bersama. Kan untuk bermain bersama. Kalau misalnya buat basket gitu ya, kan mainnya bareng gitu, sparring one on one. Jadi ya udah kayak it doesn't matter who brings the ball, it doesn't matter who chases for the ball, as long as there is a ball to play. Oh iya. Kan? Sekarang tuh lebih kayak gitu. Jadi gue setuju dengan making the first move karena ya nggak ada salahnya kok. Nggak ada salahnya. Ya. Dan gue tuh kadang juga mikir the whole permainan ini tuh sebenarnya ada di kepala nggak sih? Iya nggak sih? Karena sebenarnya ada aja yang kayak sebenarnya lo bisa simplifying the rules of the game. That's gitu kan? True. Kayak lo bikin aja rules yang lebih simple, jadi nggak perlu ada miskomunikasi di sana, nggak perlu ada yang harus dia suka nggak ya sama gue, dia ini nggak ya, nih karena gue pernah bahas nih kan ya sama suami gue gitu, dan gue pernah nanya kenapa ya bang, maksudnya gue dikelilingi oleh banyak perempuan yang curhat ke gue, tapi dia nggak gini, tapi dia nggak gitu, tapi gue tuh minta ini minta itu, lo minta nggak, lo nanya nggak, gue nanya gitu. Dan pasti jawabannya, ya dia kan harusnya tahu. Dia kan harusnya tahu dari mana gitu. Girl, you expect too much. Are you dating a detective? I don't think so. Excuse you. Nah itu, gue kayak agak mikir gitu. Lah, terus kalau lo minta ditebak, kalau dia nebaknya bener, kalau dia nebaknya salah, ya kan? Iya. Kemana-mana jadinya gitu. Dan gue sempet nanya, dulu lo waktu deketin gue gimana gitu kan ke laki gue gitu.
kayaknya kita tuh bukan yang didekati atau mendekati, emang tiba-tiba deket aja gitu loh. Dan dia selalu bilang, gue tuh tahu lo tuh kayak sure thing waktu itu gitu. Jadi dia saat itu dia bilang, aku kayak lagi deket sama banyak orang gitu. Padahal kayaknya sih enggak, paling 2. Kayak deket sama banyak orang, terus dia bilang, ada nih cewek yang gue nggak tahu dia suka apa enggak, terus dia kayak mainin gue narik ulur, sedangkan gue ngobrol enak, terus kayak ya gue tahu lo menaruh gue di tempat yang cukup spesial gitu, dan saat itu gue ngerasa spesial dan gue ngerasa lo tuh sure thing dan gue nggak mau nebak-nebak, dan menurut gue mendingan gue tahu dari awal dan nggak ada yang perlu gue raba-raba, ya udah gue jalan sama lo gitu. Dan aku sure lo juga kayak gitu ke dia kan? Iya, dan karena menurut gue ribet ya kalau lo minta gue kayak, aku suka nggak ya? Kira-kira aku suka nggak sama kamu? Menurut kamu gimana? Aku mau nelfon hari ini tapi besok aku hilang. Nah, kayak lo kemana? Iya kan? Lo hilang sehari. Nah itu maksud gue ya kalau emang lo suka, menurut gue buang-buang waktu kalau lo kayak besok aja deh ngasih taunya, atau gue minta dia read between the lines gitu. Kalau dia emang a good reader, kalau dia enggak, gue kayak mikir, ya itu makanya ada men are from Mars, women are from Venus. Kayak gue rasa komunikasinya bingung, makanya komunikasi kita harus jelas. Iya, kayaknya kayak gitu sih. Menurut gue sangat mengefek juga personality gitu. Jadi kalau misalnya when it comes to apa sih kayak making the first move, who's gonna make the first move, kayak is apa? Kalau misalnya perempuan, oke nggak sih? Lo agresif, lo gatelan banget, nepsong banget lo jadi cewek, ayolah lo gak sabaran banget, gitu-gitu kan? Iya. Kan menurut gue kalau misalnya lo nunggu-nunggu ya kebanyakan main games ya lo anxious sendiri, panik sendiri, bikin skenario yang gak jelas di kepala lo. Gitu. Dan itu banyak loh kan, maksudnya jadi kayak halusinasi permainan ini siapa yang bawa. Banget. Terus kayak misalnya gue tadi malam tuh ngobrol sama temen gue meskipun cowok ya, jadi I think ini juga works both ways gitu, nggak cuma di cewek aja. Jadi dia curhat ke gue kayak, gue tuh normal gak sih Mat kalau misalnya cewek gue gini-gini, tapi gue sebenarnya temennya gini-gini, tapi dia gak melakukan itu. So kayak, ya lo ngomong gak sama dia? Enggak. Besok deh. Nah gimana cara cewek lo tahu kalau misalnya lo mau certain things gitu. Dan juga kayak misalnya mengungkapkan perasaan gitu. Kalau gue orang yang sekarang sih I'm very sure of myself. Gue tahu gue maunya apa, dan kalau misalnya gue tahu the next step harus gimana, gue kan ambil itu, apalagi dengan cowok gitu. I'm done tebak-tebakan. Kayak I got other things to worry about. Excuse me, we all have a life. Jadi gue yang kayak kemarin kalau bertemu orang, gue suka sama lo gitu. Gue suka sama lo. Lo suka sama gue juga nggak? Iya, misalnya iya ya. Iya sih. Kebanyakan iya. Kebanyakan iya. Iya gitu. Oke, cool. Lo mau hangout? Lo mau kayak chill, kayak nonton or apa gitu minggu depan gitu. Mau? Oke, lo maunya ngapain? Jadi kayak karena dia bukan tipe yang to actually make plans and actually make the first move, quote unquote, gue jadi merasa nyaman. Gue bisa komunikasi sama dia, kesannya make the first move, tapi sebenarnya making the first move itu bukan kalau decide, tapi kayak lo initiate the discussion, jadi enak di tengah, dua-duanya bareng-barengnya juga happy gitu kan. Iya, decisionnya adalah mutual gitu ya, berdua nih decisionnya. Someone has to initiate the conversation, bukan decide. Karena menurut gue konotasi negatif dari kayak cewek agresif atau making the first move itu adalah kayak kalau ngatur-ngatur cowok lo gitu loh. Iya. Tapi itu juga berakar ke toxic masculinity menurut gua. Kalau ada image kalau cowok harus yang take charge, manage, lo harus kayak leader, whatever gitu. Padahal ya hubungan kayaknya emang harus give and take. Iya. Give and take, balance, compromise. Iya. Bukan. Bener sih. I think it's all about communication, cuy. Ember, Bo, belakangnya itu lagi sebenarnya. Itu lagi. Ngobrol ya kan. Ngobrol. Tapi ya soalnya gini ya, kalau misalnya lo ngomongin making the first move, ada konotasi yang cewek agresif tuh kayak
nggak banget deh gitu kan. Kayak kenapa sih lo nggak bisa sabar gitu nungguin cowok tuh nggak bisa dipaksa-paksa. Ada juga yang kayak gitu gitu. Karena jadi ada beberapa kasus ya kalau yang sesuai dengan pengamatan saya. Jadi ada yang beberapa cewek yang misalnya minta dinikahin gitu. Minta dinikahin. Terus end up selama-lamanya cowoknya tuh akan bilang, ya kan dia dulu yang minta nikah. Gue tuh belum pengen-pengen banget gitu. Dan itu juga menurut gue ngeri ya gitu kalau sampai itu terjadi gitu. Sebenarnya kayaknya di dalam hubungan bukan kayak harus ya itu decisionnya ya harusnya bareng-bareng ya gitu. Kalau lo nggak mau ya lo bilang dong dari awal lo nggak mau nikah gitu. Tapi akhirnya kalau misalnya emang ada yang making the first move, terus itu ceweknya jadi terkesan begitu. Iya soalnya dia dipaksa nikah dulu, si lakinya belum mau. Gitu. Tapi menurut gue banyak juga cowok nih misalnya diajak kayak gitu. Mereka tuh nggak bisa diajak diskusi. Jadi kesannya tuh kayak I don't know ya. Cowok mungkin ngerasanya kalau udah sayang banget gitu sama pasangannya kayak your wish is my command meskipun gue nggak suka. Iya. Tapi menurut gue itu salah karena kalau lo belum siap ya belum siap ya nggak sih? Kalau belum siap ya belum siap gitu. Harusnya lo nggak bisa memaksa kehendak lo dan lo juga nggak bisa merubah kehendak pasangan lo gitu sih. Jadi kasihan aja orang yang stuck in that situation. I know. Jadi sebenarnya nggak apa-apa making the first move ya, as long as emang abis itu decisionnya emang bersama, iya bukan kayak kalau gue make the first move berarti semua decisionnya nanti according to me gitu. Dan belakangan ini gue juga sempet lihat temen gue ada yang propose ke calon suaminya dan so cute banget dan dia tuh membuatnya lucu banget gitu dengan candles dan semuanya dan bener-bener proposal yang the real proposal gitu. Kayak gue ngerasa iya ya mungkin ini juga ya wake up call aja, perempuan juga bisa loh melakukan hal itu gitu meskipun mungkin agak-agak out of the box tapi mungkin aja emang laki-lakinya shy guy gitu kan. Dia mereka pengennya love language-nya adalah hal yang berbeda dan mungkin juga lo lebih romantis daripada pasangan lo ya kan. Dan it's okay daripada lo nunggu kapan gue dibikinin candlelight dinner ya. Gue bikin aja sendiri gitu. Iya, bikin aja sendiri kan yang menikmati juga mereka berdua ya kan. Bener sih. I very agree. Gue tuh agak ponder sih sebenarnya kayak kenapa harus ada konotasi negatif kalau cewek initiate something. Kesannya itu sesuatu yang salah. Dan kayak kok kesannya cewek itu harus selalu diam dan nunggu. Iya. Padahal kita kan bukan tumbuhan ya. Iya. Terus okay, this is very interesting. Jadi kemarin, of course, I'm on TikTok. Terus ngeliat video tentang orang ngejelasin kalau there is a very bad misconception of how babies were conceived. Okay. Jadi kayak dari dulu nih kalau gue sex ed selalu dibilangnya kalau kamu tuh lahir tuh harusnya bersyukur, kamu tuh dari kayak berapa ribuan sperma tuh kamu perenang yang paling cepat dan kamu bertemu telur lalalili gitu-gitu loh. Kayak selalu dibilanginnya adalah sperma yang dari cowok itu yang kayak wah kita kuat banget nih harus nemuin telur dan masuk ke telur biar kita bisa jadi zigot embrio gitu-gitu. Sementara that's like apa ya? Secara tidak langsung itu agak toxic karena kesannya kayak cewek cuma diem aja. Kita jadi rumah tinggal datang. Iya. Karena scientifically ada research yang buktikan kalau the eggs actually kayak make the condition. Oh iya. Dia yang ngarahin sebenarnya. Sini nih, masuk ke sini. Nah itu diarahin sama si mucus tadi kan? Iya, sama si mucus itu ya betul. Si mucus dianterin dan kayak it radiates kayak I don't know, maybe it's warmth. Jadi kayak tambah hangat, jadi tambah mengundang gitu. Jadi sebenarnya of course it plays kayak ya harus ada dua hal yang bekerja demi menggapai goal yang sama, mencapai goal yang sama gitu. Jadi iya sih. Secara saintifik dan secara alami menurut gue ya nggak ada tuh yang usaha tuh cuma dari satu belah pihak. Iya. Jadi dari dua-duanya ada. Bener sih. Dari sains aja tuh sudah dibuktikan gitu. Iya. Emang harus kondisinya baik untuk conceive seorang bayi. Jadi lo nggak bisa cuma nyalahin misalnya kayak infertility gitu. Berarti sperma lo jelek.
ya enggak juga gitu. We have to check both sides. Sama lagi dengan ya heterosexual relationship, cewek cowok dicek lagi. Kalau misalnya emang cowoknya nggak bisa berenang dengan secepat baik, itu, lo nggak mungkin nunggu dong. Berarti lo harus akomodir gitu kan. So I think it's the misogynistic society aja sih, pandangan-pandangannya yang kayak wanita itu less, women are less than, dan kayak men have to do everything to be the greatest. Kan kasihan dong, pressure-nya banyak di laki-laki gitu. Bener sementara sih. cewek kayak mau ngapa-ngapain kesannya kayak ditahan gitu. Jadi kayak nggak pernah ketemu, terlalu ekstrim gitu. Iya sih, bener. Dan kesannya kalau perempuan yang punya punya strong will itu kayak kalau kayak menyalahi aturan sih. Bahkan sekarang udah digiring ke aktivis feminisme itu kayaknya apakah lo seorang feminis gitu, kayak ke arah yang gitu kan. Kesannya kayak lo benci perempuan, lo benci laki-laki. Gitu. Enggak, sorry, society udah benci sama perempuan, jadi kita seenggaknya mencoba untuk mengangkat perempuan biar tidak dibenci sebenarnya. Iya sih, bener. Dan hak kita juga untuk gini loh, sebenarnya hak kita juga untuk memilih pasangan hidup kita nggak sih? Ya kan? Karena zaman dulu kan kita kayak perempuan tuh udah lo diem aja, nanti dipilihin sama orang tua. Kayak pengen cukup Siti Nurbaya, emang bener. Maksudnya kayak sekarang jamannya memang dunia. Asik. Jadi mau lanjutin nih. Oh, ya. Lupa gue. Nanti dimarahin sama Ahmad Dhani. Iya, kayak zaman dulu, mungkin zaman Siti Nurbaya, pernikahan adalah masih suatu transaksi ekonomi. Yes. Kalau sekarang kan demi ada sih yang iya. Cuman kan lebih kayak prosesnya sekarang lebih beda-beda. Populernya lah mungkin ya. Iya, kita punya will sendiri gitu loh. Kita boleh milih dan kita boleh decide gitu. Kita suka apa enggak sama orang ini gitu, dan it's okay gitu. Lo nggak perlu cuma nunggu aja cari proposal terbaik tuh datang dari siapa, kan nggak gitu ya. Yeah, that is very true. Dan juga kayak you have the choice to make the first move in not making things happen, but when to end things. Iya. Menurut gue. Bener. Kalau emang udah toxic ya. Iya, karena menurut gue tuh kalau misalnya lo adalah tipe orang yang emang suka make the first move atau initiating stuff, pas lawan main lo itu nggak reciprocate, pas mereka nggak kayak malah kayak kok lo gini, ya itu menurut gue bukan lo yang salah, tapi kalian nggak cocok. Sebenarnya di situ menurut gue kayak kalau misalnya emang orangnya kayak gitu ya, lo bisa lebih gampang lah menyortir dan menyaring orang-orang yang ada di iya, cocok atau tidak. Terus juga tadi kalau misalnya toxic relationship ya, it's okay to make the first move to be like, this is not healthy, ini udah gak sehat, dan gue gak bisa deal with this anymore. Gue akan memutuskan kalau ini berakhir. Iya. Gitu. Iya, dan it's okay. Ya, and it's okay, karena itu tadi banyak yang nungguin diputusin itu. Iya, aduh. Dan sebenarnya sih intinya ya, kalau menurut gua nggak usah nunggu kebanyakan sih, Bo, karena our time is limited ya. Very. Jadi waktu itu terus berputar ya. Terus kalau lo minta ditebak-tebak tuh kayaknya ribet dan buang-buang waktu di masalah nebak-nebaknya aja. Kalau dia adalah orang yang tepat untuk nebak, dan kalau jawabannya juga tepat gitu. Kalau misalnya emang nggak cocok, lebih baik tahu sekarang daripada taunya nanti, ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya emang menurut dia, misalnya nih ya, menurut laki-lakinya, kalau agresif sih, berarti that guy's not for you. Iya, gitu kan. tetot.com. Tetot. Nah, karena kalau misalnya emang dia adalah orang yang juga bisa komunikasi, pasti dia agak, oh iya ya, bener juga ya, kita bisa nih hangout bareng gitu, at least kayak gitu kan, dan gayungnya tuh bersambut gitu. Dan nggak perlu, menurut gue sih nggak perlu terlalu lama untuk mempermainkan si mau enggak atau enggak gitu. Kasih nggak ya nomor telepon gue? Tapi nanti gue duluan nggak ya kalau WhatsAppin gitu. WhatsAppin duluan gimana? Iya, dan kadang tuh juga banyak yang mengartikan terlalu berlebihan gitu loh, kayak kalau dia WhatsApp gue duluan berarti dia suka. Nggak juga, siapa tahu emang dia pengen tahu aja tentang lo gitu. Mungkin pengen temenan, mungkin pengen ngobrol lebih lanjut, mungkin pengen jadiin partner bisnis ya kan? Banget, oh my god, temen gue kayak gitu, sumpah. Dia kalau misalnya she's on an online dating app or whatever, and dia tuh kalau misalnya ketemu orang bener-bener ngobrol, abis itu kayak
ya lo usahanya apa gini-gini, oh gue run ini, terus mereka bikin bareng. Iya kan? Perpustakaan. Nah itu dia. That's very fruitful. Iya bener. Nggak jadi pacar tapi jadi partner bisnis Iya, ya. kayak nggak harus romansaasmara.com, nggak harus kayak tersayang.com gitu loh. Kayak bisa aja bisnis.com. Iya bener. Tapi intinya sih harus dicoba aja sih, Mat. Iya, Iya nggak sih? Nggak usah lo takut-takut aja ya. Coba aja kalau misalnya emang kita ketemuan ngobrol dan enak. Why not ya? That's true. Dan kayak ya tadi kalau misalnya emang dia udah kayak kok lo kayak gini Ya udah. Silahkan Anda menunggu gadis dari mana gitu You're ya. not for me and it's not even my fault and it's not your fault either, boo boo. Okay, just swipe the next person. You know what I'm saying? Ya intinya sih it's okay to make the first movement. Yeah, it's totally okay to make the first move. We're right behind you. Karena you are gonna be the one that's gonna be with you forever. Oh Forever iya. and ever. So you put yourself first, you do whatever you want, and the other people fall into place. You know what I'm saying? Subtitle Bener. di bawah, subtitle. Nanti gue bikin di Instagram. Oh ya udah. Baiklah. Ya intinya itu. Thank you so much for watching and for tuning in. Pastinya kita akan balik lagi minggu depan dengan other interesting topics. So bye bye for now. Swipe right on me.